Kami dari Prodi S1 Teologi 23A akan membahas materi kami tentang intelijensi dan bakat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Asriati Karabaluzi. Dan saya Asriati Susanti Putri. Selamat menyaksikan. Jadi baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian dari intelijensi dan bakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi dan bakat. Yang pertama, pengertian dari intelijensi. Intelijensi pada tatanannya adalah kecerdasan. Banyak istilah atau pengertian tentang intelijensi. Intelijensi bisa diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk menganalisis, dan kemampuan untuk mengidentifikasi. Jika kita telusuri, intelijensi ini berhubungan erat dengan kata intelek, karena intelijensi dan intelek berasal dari bahasa Latin yang berarti intelliger, yaitu kemampuan untuk memahami. Intelek merupakan bentuk pasif dari intelliger, sedangkan intelijensi merupakan bentuk aktif dari intelliger. Dan yang kedua adalah pengertian dari bakat. Bakat adalah potensi bawaan yang ada dalam diri seseorang yang perlu dikembangkan sehingga menjadi kemampuan. Bakat ada dalam diri kita itu secara alamiah, datang dari bawaan kita sejak kita lahir dan sejak kita berada dalam kandungan ibu. Dan bakat itu sudah ada karena penurunan bawaan dari orang tua. Faktor yang mempengaruhi bakat itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor keadaan lingkungan dan faktor dari dalam diri. Faktor keadaan lingkungan itu ada kesempatan, ada sarana dan prasarana, dukungan dari orang tua, dan ekonomi. Kesempatan. Bakat sangat memerlukan kesempatan karena melalui kesempatan seseorang dapat mengembangkan bakat yang ia miliki. Dan yang kedua ada sarana dan prasarana. Sarana juga sangat diperlukan untuk mengembangkan bakat karena melalui sarana dan prasarana dapat mendukung seseorang untuk lebih luas mengembangkan bakat yang ia miliki. Dan yang ketiga ada dukungan dari orang tua. Bakat sangat memerlukan dukungan dari orang tua karena ketika seseorang ingin mengembangkan bakatnya, ketika orang tua mendukung, maka ia akan lebih semangat lagi mengembangkan bakat yang ia miliki. Dan yang keempat ada ekonomi. Bakat sangat memerlukan ekonomi karena ketika seseorang ingin mengembangkan bakat pasti membutuhkan yang namanya material, di mana melalui ekonomi tersebut seseorang dapat mengembangkan bakat yang ia miliki secara luas. Dan faktor dari dalam diri. Faktor dari dalam diri adalah minat, keuletan, dan motivasi. Minat merupakan adanya keinginan dari seseorang untuk mengembangkan bakat yang ia miliki, sehingga bakat tersebut dapat menjadi kemampuan yang ia miliki. Dan yang kedua ada keuletan. Keuletan adalah semangat perjuangan ketika ia ingin mengembangkan bakatnya, dan ketika ia telah mengembangkan bakatnya, maka itu akan menjadi kemampuan tersendiri baginya. Dan yang ketiga ada motivasi, di mana ketika seseorang ingin mengembangkan bakatnya, ia harus memotivasi dirinya bahwa ia harus mengembangkan bakatnya. Baik, saya akan membahas tentang macam-macam intelijensi dan bakat. Macam-macam intelijensi yang pertama interpersonal, yaitu kepekaan terhadap orang lain, kemampuan memahami orang lain, dan mampu menjadi seorang konselor. Yang kedua intrapersonal, yaitu mampu memahami diri sendiri, mampu memahami keadaan, dan mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan sendiri. Yang ketiga musik, yaitu mampu bermain musik dengan baik, bernyanyi dengan baik, dan mampu mengatur suara dengan baik. Yang keempat naturalis, yaitu menyukai alam sekitar dan mampu menyesuaikan diri dengan alam sekitar dan mampu menata alam dengan baik serta mencintai segala yang ada di alam. Yang kelima verbal linguistik. Verbal linguistik yaitu mampu berbahasa dengan baik, menggunakan kata-kata yang baik, dan mampu mengetahui penggunaan kalimat yang jelas dan benar. Baik, kita akan masuk dalam macam-macam bakat. Yang pertama, seni, yaitu kemampuan membuat karya seni dengan baik yang bernilai estetik. Yang kedua, bercerita, yaitu kemampuan bercerita atau mendongeng dan membuat
kisah yang menarik. Yang ketiga, public speaking, yaitu keterampilan berkomunikasi dengan baik dan mampu memotivasi orang lain. Dan yang keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu kemampuan memimpin suatu kelompok dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Baik, kita akan masuk dalam pandangan para ahli tentang intelijensi dan bakat. Menurut Utami Munanda, intelijensi adalah kemampuan untuk berpikir abstrak, kemampuan untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, menurut Alfred Binet. Menurut Binet, intelijensi adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dan kemampuan untuk melakukan kritik dan evaluasi. Yang ketiga, menurut Edward, intelijensi adalah kemampuan individu untuk memberikan respon terhadap apa yang ia terima. Dan yang kelima, menurut Strem, intelijensi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi yang dihadapi secara sadar. Dan kita akan masuk dalam pandangan para ahli tentang bakat. Menurut Bingham, bakat adalah sesuatu yang didapat setelah melakukan pelatihan. Yang kedua, menurut Utami Munanda, bakat adalah kemampuan bawaan seseorang yang merupakan potensi yang perlu dilatih. Dan yang terakhir, menurut Swegarda, bakat adalah suatu sifat yang akan tampak nyata jika bakat tersebut mendapat kesempatan untuk dikembangkan. Dan menurut Mikhail, bakat adalah kapasitas yang ada pada diri seseorang yang dipengaruhi oleh adanya latihan. Sekian dari hasil pembahasan kami. Terima kasih.